Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ba'atsana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wal sidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para sesepuh, baik sesepuh paguyuban maupun sesepuh DKM, Ketua Paguyuban dan seluruh pengurus Masjid Al-Hakim, Pak Ustadz Dadar, Pak Ustadz saya, Pak Haji, Pak Yadi, semuanya ya, seperti ibu-ibu juga semua, tim MT dan komunitas-komunitas lainnya, juga petugas konsumsi pada hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, mari kita kirimkan doa dulu, Fatihah dulu kepada guru-guru kita, khususnya orang tua kita dan guru-guru kita yang lainnya yang berjasa dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-perdosanya, menerima amal kebaikannya, dan memberikan kepada kita kemanfaatan dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh mereka. Wa ala kulli niyatin shalihah nas'alukal ijabah bi syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kajian kita pada hari ini adalah, mungkin ada yang bingung ini apa maksudnya ya. Ini penghuni tempat yang tinggi. Ini apakah ada kajiannya, kaitannya dengan kejadian di Gunung Rinjani kemarin atau apa? Kenapa temanya penghuni tempat yang tinggi? Nah, baik Bapak Ibu, supaya nggak penasaran, mari kita lihat slide berikut ini. Bapak Ibu, ini agak sedikit nyambung dengan kajian kita beberapa bulan sebelumnya ya, bahwa perjalanan kehidupan kita itu sudah kita berada pada tahap yang ketiga ya. Pada tahap yang ketiga, yaitu kita berada di alam dunia. Jadi kehidupan kita itu dimulai dari alam ruh. Nah, alam ruh ini informasinya kita tidak tahu banyak Bu ya. Siapa tahu kita ini mungkin, ya namanya juga nggak tahu ya, nebak-nebak. Mungkin kita ini lahirnya bareng mungkin dengan generasi-generasi yang dahulu gitu ya. Tapi turun ke buminya beda. Nah, kita tidak tahu. Bisa jadi juga misalnya Pak Gunawan dan Pak Ahmed itu CS-an di sana di alam ruh. Sekarang ketemu lagi di sini gitu. Kita kan tidak tahu gitu ya. CS-an teman main kelereng di alam ruh ketemu lagi di sini ya. Kita tidak pernah tahu karena ini alam ruh itu alam ya gaib gitu ya. Hanya Allah dan Rasulnya mungkin yang tahu. Kemudian kita masuk ke alam kandungan. Di alam kandungan kemudian kita lahir ke alam dunia. Ini yang kita jalani sekarang. Nanti kita akan mengalami alam kubur atau disebut juga alam barzah. Nanti setelah lama kita di sini terjadilah kiamat ya, di mana seluruh orang dan seluruh makhluk hidup mati akan mengalami namanya kehancuran. Setelah itu kita masuk ke hari kebangkitan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar inilah berlaku syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di sini kita akan masuk ke perhitungan dihisab ya. Setelah itu penyerahan catatan amal. Jadi ini dievaluasi kalau ujian dievaluasi. Kemudian kita dikasih buku catatan, kemudian buku catatan itu akan diukur lewat proses yang namanya mizan. Nah, disinilah proses yang akan sedikit kita bahas berkaitan dengan hal yang ini, ya, dengan hal ini.
Jadi di mizan ini, di timbangan ini nanti kita akan diukur mana yang lebih banyak, timbangan pahala atau timbangan dosa, kebaikannya atau keburukannya. Silakan Pak, kebaikannya atau keburukannya. Akhirnya sudah ada Bapak. Ya, kita akan ditimbang di mizan ini sesuai dengan namanya, kita akan ditimbang kebaikan atau keburukannya. Nah, saya pernah ini, Pak Angga ya, saya pernah lihat sebuah film judulnya The Gods of Egypt. The Gods of Egypt. Nah, di situ mereka, mungkin film ini terinspirasi dari kisah-kisah keyakinan Mesir kuno gitu ya. Nah, salah satu keyakinan mereka juga meyakini akan masuk surga dan neraka, dan mereka mengalami juga proses yang namanya mizan. Cuman bedanya dan di keyakinan mereka itu, yang punya banyak timbangan emasnya dia yang masuk surga. Berarti kan harus orang kaya yang masuk surga gitu ya. Yang ibu-ibu yang pulang umroh yang emasnya berendel sini itu yang masuk surga. Nah, kalau itu mungkin kalau di Islam disimbolkannya bukan emas, karena tidak semua orang punya emas, tetapi emasnya adalah perbuatan emasnya. Maksudnya adalah kebaikannya yang menyebabkan seseorang masuk surga. Nah, dalam mizan ini Bu ada 3 kondisi Bapak Ibu, ada 3 kondisi. Pertama, yang lebih berat kebaikannya, 1 ya. Terus yang kedua apa? Oke, kita sama-sama ya. Pertama, dalam mizan ini 1, ada orang yang lebih banyak timbang atau lebih berat timbangan kebaikannya, 1. Yang kedua, yang lebih berat timbangan keburukannya. Yang ketiga siapa Bu? Yang ketiga siapa? Yang draw. Yang draw balance. Kan skor itu kan 1-0, 1-1, 0-1 gitu kan? Nah, gitu biasanya dalam bola ya. Pak Angga jago bola ya. Ya. Kita lihat ya. Nah, atau kita lihat ini dulu deh. Nah, gini ya. Jadi nanti Bu, syarat masuk surga itu apa? Harus lebih banyak amal kebaikannya. Nah, kalau di persentase harus 51%, keburukannya 49%. Ini masuk surga. Lewat nih, gak mampir dulu ke neraka. Nah, satu lagi, orang yang kebaikannya 49%, keburukannya 51%, mampir dulu ke neraka kalau dia mukmin ya. Nah, kalau tidak mukmin, tidak membawa iman, abadi di neraka. Itu basis atau dasar pondasi keimanan kita itu harus dipegang teguh Pak ya. Harus dipegang teguh. Jadi hanya iman, hanya keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang bisa suatu saat kita nanti kalau kita rugi pun masuk neraka masih ada kesempatan diangkat dari neraka. Kalaupun kita mampir ke sini misalnya. Dicuci dulu Pak ya, masuk ke tempat pencucian, cuman dicucinya pakai api gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang balance timbangan, masa sebelah kepalanya sebelah tubuhnya masuk surga, sebelah tubuhnya lagi masuk neraka gitu ya, yang ini. Nah, kalau yang balance, kalau yang timbangannya sama kan ada tuh. Nah, berarti ada 3 Bu ya, yang lebih berat timbangan kebaikannya, yang lebih berat timbangan keburukannya, dan yang draw. Nah, yang draw ini nanti masuk yang namanya Al-A'raf. Nah, Al-A'raf itu apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kalau Bapak Ibu rajin ngikuti kajiannya Pak Ustadz Gus Baha, itu pernah ada jamaah yang menanyakan ini gitu ya, yang pernah ada yang menanyakan hal ini. Nah, saya ilmunya masih cetek, masih sedikit, saya hanya akan menyampaikan apa yang saya pahami. Selebihnya Bapak Ibu silakan browsing tentang Al-A'raf ini. Nah, Al-A'raf inilah yang kita bahas pada subuh kali ini. Al-A'raf itu artinya adalah tempat yang tinggi. Sementara penghuni tempat yang tinggi disebut sebagai Ashabul A'raf atau penghuni tempat yang tinggi. Nah, pertanyaannya kan, kalau sudah nangkring di tempat yang tinggi atau di Al-A'raf ini,
gimana nasib dia berikutnya, gitu kan pertanyaannya. Apakah nangkring di tempat itu saja? Nah, kita coba bahas pada kajian hari ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, jadi kita akan membahas orang yang nasibnya draw. Yang bahas nasibnya draw gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tud'ul mawazinu," akan diletakkan timbangan-timbangan ya, timbangan mizan ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, patuzanu, dan akan ditimbang, al hasanatu, kebaikan, wasaiat, dan keburukan. Paman rojahat hasanatuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, ala sayiati, daripada keburukannya, misqala habbatin, nah walaupun lebih beratnya itu hanya sebiji sawi atau sebesar atom ya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Walaupun bedanya cuman sekian 0,000 sekian gram misalnya, lebih sedikit dari keburukannya, maka dakhalal jannah. Wa man rajahat sayi'atuhu ala hasanatihi, dan barang siapa yang lebih berat keburukannya daripada kebaikannya, mithqala habbatin, walaupun sebesar biji sawi ya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Ulaika ashabul a'rab ya, mereka itulah yang disebut al-a'rab atau penghuni al-a'rab, penghuni tempat yang tinggi. Jadi mereka ini belum masuk surga, neraka tidak layak ya, tetapi ke surga pun belum bisa masuk, dan padahal mereka itu sangat menginginkannya ya. Di sini hum yatma'un, ini ada salah ini nih di sininya nih. Tetapi mereka sangat ingin memasukinya, Nah, inilah jadi ashabul a'rab ini, para penghuni tempat yang tinggi ini, di neraka tidak masuk, ke surga belum masuk. Jadi namanya tempat, kalau di kita apa namanya, mau berangkat ke bandara tapi pesawatnya delay, kita diapain dulu? Transit. Nah, si Bapak dulu jago terbang. Di transit dulu Bu, Pak ya. Jadi yang timbangannya seimbang ini akan transit dulu ya, transit dulu. Nah, gitu ya. Ini rumus dasar untuk masuk surga, plus harus ada plusnya walaupun sebesar sawi, dan kita harus terhindar dari ini ya. Kemudian ada juga orang yang mengalami ini. Nah, terus nasibnya bagaimana al-a'rab ini? Nah, ini gambarannya nih ya. Ini saya coba AI, tolong gambarkan, bikinkan saya gambaran tentang al-a'rab. Nah, ternyata AI itu jago Pak Ahmed ya. Sebentar, ternyata gambarnya gambar kartun ini. Ini hasil AI ini ya, hasil AI ini. AI. Ya, ternyata kayak gini ya. Lagi jalan tiba-tiba gini ya, karena timbangannya ternyata balance, timbangannya sama, tiba-tiba mereka masuk ke tempat yang tinggi. Dari mereka terhindar, mau masuk surga belum layak. Nah, gimana kalau kayak gini mereka ini nasibnya? Kira-kira bagaimana Pak Gun nasibnya ini? Gantung aja. Gantung aja di situ. Aduh, gimana ya? Padahal katanya al-Arab ini ngelihat ke sini nih. Oh, misalnya nih contoh nih. Amit-amit ya Pak ya, contoh nih Pak Gun di sini dulu, misalnya ya Pak ya, misal ini. Pak Ahmed di sini. Waduh, kata Pak Ahmed, Pak Gun mampir ngopi gitu kan. Oh. Nangis kan di sini. Aduh, Masya Allah gitu ya. Ini contoh ya, contoh. Naudzubillah ya. Ya. Ini contoh ya, jadi inilah kira-kira gambaran dari al-a'rab. Dan ini tidak sembarangan Bapak Ibu semua. Kita mengenal dalam Al-Quran itu surat apa? Al-a'rab. Berarti ini benar. Kita kan, nah takutnya kan ada menyatakan hadisnya dhaif dan sebagainya. Ini mah ada di ayat Qur'annya. Berarti betul, secara keyakinan agama ini ada tempat ini. Jadi selain surga dan neraka, ada pengetahuan baru, yaitu tentang al-a'raf, tempat yang tinggi di mana orang yang timbangannya balance, kebaikan dan keburukannya, mereka
tidak masuk neraka tetapi belum juga bisa masuk surga. Ya, belum masuk surga. Nah, ini ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil dicek Pak ya ayatnya, sautnya saya ini karena di copy takut berubah posisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kulla bisimahum wa nada ashabul jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Hampir sama redaksinya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Di antara keduanya ya, di antara para penghuni surga dan neraka ada batas pemisah dan di atas tempat yang tinggi. Jadi ada surga, ada neraka, di tengahnya ada al-a'raf. Dan tempatnya tinggi, ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Saya tadi nggak bercanda tuh ya. Mereka menyeru pada penghuni surga, "Salamun alaikum." Selamat ya kamu udah di sana, gitu bahasa kita ya. "Salamun alaikum. Pak Supagun, Pak Ahmed, selamat ya kamu di sana, akan aku menyusul," gitu kan kurang lebih. Gitu kan kurang lebih. "Salamun alaikum." Ya, semoga keselamatan tercurah. Nah, itu selamat itu dari situ kalimatnya. Salamun, selamat. Selamat ya kalian semua, hore gitu. Nah, tetapi Ashabul A'raf ini mereka belum dapat memasukinya, padahal mereka sangat ingin memasukinya. Jadi gitu Bu, nanti kita saling tegur sapa di sana itu. Mudah-mudahan saling tegur sapanya di dalam surga. Kamu masuk juga ya akhirnya. Alhamdulillah. Si itu kemana gitu? Aduh, dia mau mampir dulu. Nah, nanti pembicaraan kita kayak gitu. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita kumpul bersama di surga seperti kita berkumpul bersama saat ini di dalam masjid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang paling didambakan adalah ketika kita bersama berkumpul di surga bersama keluarga, walaupun tidak ada jaminan Bapak Ibu, karena di keluarga itu ada suaminya yang baik, istrinya tidak baik, ada istrinya yang baik, suaminya tidak baik, ada yang bolak-balik lah pokoknya. Selanjutnya di ayat berikutnya, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qamil zalimin. Ketika Ashabul A'raf tadi melihat penghuni surga apa tadi? Salamun alaikum. Tetapi ketika menengok ke ahli neraka apa kata mereka? Rabbana la taj'alna ma'al qamil zalimin. Ya Allah, jangan kumpulkan, jangan Engkau jadikan tempat kami bersama kaum yang zalim itu. Mereka teriak, ya Allah, jangan saya disatukan di tempat itu, serem sekali. Apinya gede banget, pada gosong. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mereka seperti berdoa ya Ashabul A'raf ini kepada Allah. Rabbana la taj'al qamil zalimin. Nah, ini mungkin bisa juga nih karena doa-doa yang baik itu adalah doa-doa yang berasal dari Quran ya. Jadi sekali-kali kita bisa mengamalkan doa ini. Rabbana la taj'alna ma'al qamil zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami bersama atau berpihak pada orang-orang yang zalim. Nah, hati-hati ya dalam kehidupan. Berikutnya di ayat berikutnya, wa nada ashabul a'raf rijala ya'rifunahum bisimahum qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Orang-orang di atas yang tempat tinggi itu menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda sambil berkata, tidak ada manfaatnya bagimu harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan. Jadi mereka mencela dan meledek orang-orang yang masuk neraka itu. Wah, kamu waktu itu sombong, membanggakan jabatan, membanggakan harta, membanggakan ras, ya, membanggakan semuanya, gitu ya. Sekarang nggak ada manfaatnya buat kamu apa yang kamu kumpulkan itu, gitu, dan apa yang kamu sombongkan itu. Jadi nanti mereka ngomong seperti itu, gitu. Ashabul A'raf ini kepada ahli neraka, ya. Kemudian berikutnya, ahaula'il ladzina aqsamtum la yanalumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah ketika kamu hidup di dunia bahwa mereka tidak akan diberi rahmat oleh Allah. Jadi dulu orang-orang yang tadi masuk neraka itu ketika di dunia suka ngejekin orang-orang yang berbuat baik gitu ya, berbuat baik. Wah, dari mana katanya mereka dapat rahmat itu, dapat rahmat ini.
Jadi mereka akhirnya diledek lagi oleh ashabul ard. Tuh lihat kalau bahasa kita mah tuh, mereka yang kamu ledekkan itu sekarang mereka masuk surga dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus diungkit-ungkit gitu ya sama ashabul a'raf ini. Nah, tapi kemudian ada kabar gembira bagi ashabul a'raf ini. Kata Allah kemudian apa? Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wal antum tahzanun. Kata Allah atau firman Allah kepada ashabul a'raf, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut kepadamu dan juga kamu tidak akan bersedih. Akhirnya ashabul a'raf ini masuk surga juga, tetapi transit dulu di ashabul a'raf. Bisa dipahami Pak ya? Nah, silakan lebih jelasnya Bapak Ibu cek di. Nah, ini saya menyarankan Bapak Ibu membuka ini nih. Jangan lihat TV terus, jangan lihat sinetron terus. Sekali-kali ada buka namanya qurankemenag.go.id. Di sini lengkap Bapak Ibu. Kalau kita hanya baca terjemahan kan kadang kita bingung apa maksudnya. Buka Bu tafsirnya, klik baca di sini. Jadi nanti Gusti Allah itu akan menghisab kita, kamu di dunia apa saja. Ya saya belajar agama tapi saya kurang paham tafsir misalnya. Lah itu Quran Kemenak udah ada, kamu tinggal baca tafsirnya gitu kan. Nah ini ada, saya tunjukin Bu. Jangan sampai literasi informasi kita agama kemudian saya emang nggak ngerti bahasa Arab Ustaz. Nah ulama-ulama kita termasuk pemerintah kita sudah nyiapin namanya tafsir Kemenak. Nah ini insya Allah dibuatnya oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saya baca. Nah ini silakan Bapak Ibu baca ya. Setelah baca ayatnya, kemudian tafsirnya juga dibaca. Di sini akan ada penjelasannya. Jadi wawasan kita selalu bertambah. Bapak Ibu ngaji itu penting dan kewajiban. Ingat, mencari ilmu itu kewajiban. Bisa datang ke tempat ini, bisa juga dengan di rumah membuka kitab, buku, atau juga sekarang lihat internet bisa membaca ini, gitu ya. Jadi silakan baca apa saja buku-buku agama di rumah, termasuk ini. Ketika ada yang tidak paham, baru kita diskusikan di forum-forum seperti ini. Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu seperti ini. Ini ada Quran Kemenak. Di sini lengkap. Masya Allah. Pokoknya kalau Bapak Ibu baca terjemahan nanti banyak yang, oh Masya Allah, ternyata saya tidak tahu, baru tahu tentang hal ini. Nah begitu ya. Nah harus rajin. Jadi kita di zaman maju ini tidak ada alasan lagi menjadi orang yang tidak paham gitu ya, tidak paham. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ada kisah yang tragis di ujungnya Bu ya. Nah, wa nada ashabun nar ashabul jannah an alfidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Nah, kemudian para penghuni neraka ini menyeru pada ahli surga, tuangkan air sedikit ataupun beri air saya sedikit aja gitu ya, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Kemudian ya mereka menjawab, para ahli surga itu menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, yaitu Allah mengharamkan air dan rezeki bagi orang-orang kafir nanti di alam akhirat. Jadi mereka itu merengek, kasih dong sedikit air, rezeki, buah-buahan, makanan-makanan enak yang kamu makan di sana, tolong saya kasih sedikit. Nah, kalau di bumi ini kita hidup di dunia kan ada kemanusiaan ya, mau siapapun kita beri. Tapi kalau di sana haram hukumnya memberikan sedekah kepada siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi serem di situ, lebih ketat, lebih tegas itu. Jadi sangat-sangat tegas hukum Allah di akhirat sana. Jadi orang-orang yang di ahli neraka itu merengek-rengek, teriak-teriak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa hikmah dari ashabul a'raf ini? Kira-kira kita pengen mampir dulu di neraka, mampun ya. Naudzubillah, jangan ya. Kita ini biasanya kalau mendapat kebaikan pengen yang duluan apa belakangan? Yang duluan apa belakangan? Duluan dong ya. Yang duluan dong. Jangan sampai kita harus mampir dulu ya. Kalau mudah-mudahan tidak boleh mampir dulu di neraka mah jangan, amin. Naudzubillah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak termasuk ke sana. Ya.
Kalau misalnya di Al-A'raf juga masih ada harapan ya. Tapi mudah-mudahan kita masuk orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya dari keburukannya. Kemudian kisah dari Ashabul A'raf ini apa Bapak Ibu maksudnya? Supaya kita tidak ngalamin transit di tempat itu, hikmahnya yang pertama ya. Pertama kita harus memperbanyak istighfar dan taubat. Fungsinya supaya apa? Mengurangi berat keburukan. Kan setiap hari kita potensi berbuat dosa itu banyak. Nah, untuk meredam potensi-potensi berbuat dosa itu atau mengurangi dampak dari dosa itu, maka perbanyak istighfar. Nah, dari sumber-sumber ya dikumpulkan nih ada 10 keutamaan istighfar. Pertama, yang paling penting diampuni dosa. Kemudian dilapangkan rezeki dan harta. Diberi kemudahan mendapatkan keturunan. Tapi ini terbatas, dalam arti kan kita terbatas oleh hukum-hukum alam, hukum-hukum biologi. Misalnya kalau di atas 50 tahun ke atas kan, mohon maaf terutama di kaum ibu kan potensi ini sudah sangat sedikit ya untuk mempunyai keturunan. Ini mungkin di masa-masa muda-muda gitu ya. Kemudian diberikan kenikmatan yang baik terus-menerus, penyebab turunnya rahmat Allah, menjadi penyebab turunnya hujan, ditambahnya kekuatan, dimudahkan segala urusan, menolak bala dan bencana, dan diangkat derajatnya. Istighfar kan gampang ngucapin Ibu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, sambil kita masak, astagfirullahaladzim. Sambil kita naik motor ya. Cuman Masya Allah ya, otak kita ini memang gampang terpancing gitu ya. Kalau kita naik motor udah zikir, tiba-tiba lihat mobil bagus, wah buyar lagi kan. Wih, mobil bagus keren banget BYD. Wah. Lagi ngetren di jalan ya, Pak Suratman BYD sama Cherry. Itu mengganggu konsentrasi. Bagaimana tarikan-tarikan dunia itu menggugurkan konsentrasi kita ingin terhubung dengan Allah. Lihat mobil bagus, motor bagus, udah ini, waduh mobil bagus merek apa ya? Akhirnya kesana kemari kepancing gitu ya. Nah Bapak Ibu, memang ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa salah satu hikmah dari istighfar adalah akan menurunkan hujan. Dulu saya masih ingat ini suka dipakai sholawatan oleh anak-anak. Bukan sholawatan ya, puji-pujian bahasa mereka itu ya, di masjid ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar gitu ya. Yursilis sama alaikum midrara. Ada yang gitu nggak di kampungnya dulu? Dulu anak-anak itu begitu sebelum waktu masuk waktu sholat bacaannya begini ya. Kalau sekarang kan sholawatnya udah diganti lah lagam-lagam dangdut. Ya, istaghfiru. Nah, ini dari Al-Qur'an. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Mohon ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Jadi hikmah supaya kita tidak harus mampir di Ashabul A'raf, maka salah satunya perbanyak istighfar supaya berkurang dosanya, otomatis meningkat amal kebaikannya. Yang berikutnya, melakukan amal yang ringan tapi berat timbangan pahalanya supaya tidak mampir dulu, yaitu ada satu bacaan zikir yang ringan bacaannya tapi di timbangan berat. Ini hadisnya kuat Bu ya, yaitu bacaan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, saya dapat wiridan ini, mohon bisa diamalkan ya. Ini dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ketika ibu sudah selesai sholat subuh atau sudah selesai tahajud, silakan baca bacaan ini 100 kali aja. Insya Allah katanya hikmahnya itu hikmahnya adalah akan membuat dunia takluk. Bacaannya apa? Ini bacaannya. Cuma ditambah istighfar, jadi lengkap ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali sebelum datang waktu subuh. Jadi zikirnya begitu ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali sebelum sholat subuh. Manfaatnya sih insya Allah katanya kalau di kitab itu disebutkan
kita akan dipermudah urusan dunia, atau dunia akan takluk, rezeki akan cepat datang. Tetapi manfaat yang lebih besarnya lagi adalah dia memperberat timbangan kebaikan. Bisa ya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Nah, sambil nunggu subuh. Nah, kalau nunggu sholat subuh berarti gimana? Gimana maksudnya? Berarti bangunnya harus sebelum subuh. Kalau kelewat ya dikodoin, dibacanya setelah subuh. Gitu ya. Berikutnya yang ketiga, supaya kita tidak harus mampir dulu di Al-Araf itu, ya mudah-mudahan kita harus berlatih untuk tidak meremehkan amal kebaikan sekecil apapun dan tidak pula mengabaikan dosa sekecil apapun. Jadi ada kesempatan berbuat baik, laksanakan. Ya. Ketika ada dosa kecil di hadapan kita, jangan meremehkan, ini mah kecil, ini habis sama wudu gitu. Kan ada Bu ya, dosa-dosa katanya yang rontok sama wudu gitu. Tetapi kita jangan meremehkan. Kalau sadar ya hindari. Nah, meremehkan itu yang bahaya. Nah, sebaliknya kalau kita memperhatikan amal-amal, termasuk amal yang kecil, maka tadi kan lebih berat sedikit aja menyebabkan kita lebih berat timbangan kebaikannya, maka dahwalal jannah. Nah, contoh nih amal-amal kebaikan yang dianggap kecil justru malah menyelamatkan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Nasail Ubad diceritakan, katanya lagi nulis gitu ya. Tiba-tiba ada lalat yang hinggap di tintanya. Nah, tinta waktu itu mungkin ada campuran airnya Bu ya. Jadi si lalat ini entah minum atau apa gimana, mengambil manfaat dari tinta yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali ini. Nah, kemudian dalam mimpinya seolah-olah Imam Al-Ghazali ini berdialog entah dengan Tuhan atau dengan malaikat gitu ya. Kata-katanya seperti ini. Jadi ditanya, wahai Ghazali, Imam Ghazali, menurut kamu apa amal-amal kamu yang menyebabkan Allah ridho sama kamu? Mungkin saya pernah ngajar ini, ngajar itu, bersedekah ini, bersedekah itu. Enggak, katanya. Ingatkah kamu waktu itu ketika kamu sedang menulis kitab, ada lalat yang datang kepadamu dan hinggap di tinta kamu atau di pena kamu, di situ ada sumber airnya gitu ya. Kemudian dia minum dari situ dan kamu membiarkannya, lalat itu sampai lahap dan dia pergi. Itulah yang menyebabkan Allah ridho kepadamu. Gitu ya. Bisa jadi yang menyebabkan kita masuk surga itu karena pernah ngelus kucing, masih makan, ngasih minum. Cuman ibu-ibu kalau udah lihat kucing masuk ke rumah dikejar-kejar ya, pergi gitu. Apalagi lihat kecoa, gemes gitu ya. Padahal kalau kita lihat tujuan kebaikannya bisa. Kalau kecoa memang konteks sampah gitu ya, diusir. Nah, hal-hal seperti itu mestinya jadi peluang kita untuk berbuat kebaikan. Umar bin Khattab, nah ini Bu ya, nah ini gambarnya. Umar bin Khattab dulu pernah meminta anak kecil melepaskan burung yang disiksanya. Jadi ada burung, kalau anak kecil kan suka diual-ual gitu ya, burung. Nah, sini kata Umar bin Khattab, sampai ditukerin dengan uang, nih saya kasih duit tapi burungnya siniin. Akhirnya dilepaskan. Nah, ini makanya saya bilang nih, para pemelihara burung harus hati-hati. Harus hati-hati nih. Ibu-ibu seneng nih. Jadi ini kenapa kalau memelihara burung, perhatikan hak-hak burung. Perhatikan hak-hak burung, ya, hakku. Karena Umar bin Khattab suatu saat pernah dimimpikan oleh anaknya, saya lupa tahu siapa, yang menyebabkan beliau masuk surga itu karena amalan ini, pernah menyelamatkan seekor burung dari genggaman seorang anak yang nguel-nguel gitu, dikuel-kuel gitu, diselamatkan. Nah, silakan bapak-bapak yang pelihara burung diatur pola gimana nih supaya saya tetap pelihara burung tapi saya terhindar dari kategori zolim kepada burung. Berarti kalau burungnya mungkin kandangnya dibuat agak besar ya, sebesar PGP. Susah gimana Pak? Sebesar masjid bikin kandangnya, kasih burungnya 24 ekor terbang. Nah, makanya ini konsep yang dibangun oleh Irfan Hakim ya, aviari. Nah, aviari itu dia suka burung, tapi burungnya dikasih kandangnya. Nah, kalau kita kan Masya Allah, nah ini yang paling menakutkan ini Pak, saya pernah baca di suatu buku tasawuf. Seringkali kita katanya kita senang mendengarkan cuitan burung kuik 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 kuik, padahal kita tidak pernah tahu
makna cuitan itu? Mungkin saja cuitan itu artinya adalah doa-doa ajab-ajab yang dia sampaikan kepadamu. Jadi ya Allah, aku sebel sama bapak ini, aku dikurungin, gak dikasih makan, gak dikasih kawin, ya Allah, nah, gitu kan? Nah, di sini perlu kita rapikan ya. Jadi saya pernah menyampaikan hal itu kepada almarhum bapak saya. Beliau kan penggemar burung ini apa enggak, burung puter ya, burung puter. Nah, ketika saya pulang lagi ternyata beliau mungkin kepikiran, akhirnya beliau tidak pelihara burung lagi. Ya memang gimana Bu, kita kayak pengen masuk surga kan, tapi di satu sisi kita zalim kepada makhluk Allah. Nah, makanya harus dipikirkan lagi caranya gimana ya. Caranya gimana. Nah, inilah bedanya perspektif umat Islam. Jadi umat Islam itu ternyata sangat humanis dan memiliki prinsip-prinsip kemanusiaan, bahkan pri-kebinatangan. Termasuk ada juga, nah sebaliknya, jangan mengabaikan, mohon maaf sedikit lagi ya, jangan mengabaikan keburukan, walaupun itu sekecil mungkin. Silakan baca buku M.H. Ainun Najib, judulnya Selilit Sang Kiai. Selilit Sang Kiai itu kan kalau Sunda cehil namanya, jadi ada makanan nyelip gitu ya. Jadi dulu di buku ini ceritakan ada kiai terkenal kemana-mana pergi gitu ya. Suatu saat kiai yang terkenal dan soleh dan suka ngisi kajian di mana-mana itu meninggal. Suatu saat muridnya memimpikan, wah kiai, apa kabar Pak Kiai di sana? Alhamdulillah gitu. Ya, saya diterima oleh Allah. Tapi dari semua amal perbuatan yang diterima oleh Allah, cuma satu yang ada satu ganjalan gitu ya, yang membuat saya harus mampir dulu ke neraka atau saya diazab atau disiksa oleh Allah. Apa? Waktu itu ingat nggak kamu? Kita pernah bareng katanya ngisi kajian, ngisi ceramah di satu tempat, kita dikasih makan. Kemudian karena makan daging, ada sisanya nempel di sela-sela gigi gitu. Nah, itu di perjalanan kemudian kita melewati kebun orang. Di kebun orang itu ada pagar bambu. Pagar bambu itu udah agak lapuk, kemudian saya potek dikit aja, tek katanya, digunakan untuk nyolek selilit saya gitu. Saya lupa nggak minta izin sama pemilik kebunnya, dan itu kemudian dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan sekarang semuanya kita mikir hak orang apa yang kita tahan di rumah. Ibu-ibu penyakitnya piring-piring tetangga masih nempel di rumah kan? Nah, itu Masya Allah. Gak pada balik tuh piring. Pada tetangga itu baik, makanan dikasih, gak balik-balik, alasannya nanti saya akan balikin kalau diisi lagi. Padahal gak dibalikin, dikasih makan enggak, dibalikin enggak gitu. Akhirnya piringnya ditahan aja di rumah gitu. Kalau di saya, di dosen, di guru, buku biasanya Bu, pinjam buku, gak pernah dibalikin biasanya. Kalau di bapak-bapak apa? Perkakas. Nah, betul kan? Perkakas masjid hilang semua. Nah, mungkin lupa nyimpen. Nah, tapi biasanya perkakas tetangga dengan tetangga ya. Punya Pak Okto dipinjam Pak Karyono gitu kan. Saling tuker ya. Pinjam. Nah, itu harus hati-hati, Pak. Harus dibalikin. Nah, karena dalam otak kita yang dibalikin itu harus duit. Padahal barang apapun itu harus dibalikin, kecuali bro, maaf. Barangmu hilang sama saya gantiin ya gitu. Nah, gitu baru. Nah, ini hati-hati Bu ya. Selilit sang kiai aja ini dihitung pada orang soleh kan. Gak ada jaminan orang soleh orang ngerti kalau dia merampas hak orang itu dihisab nanti suatu saat. Benar kan, kita ngalamin semua, ibu-ibu piring, perabot, bapak-bapak perkakas. Kalau di guru biasanya buku, dosen buku gitu ya. Pinjam file dan sebagainya. Selanjutnya, lebih banyak ikhlas dan ridho pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sering dengar nih, mohon maaf tolong disampaikan ya, tolong disampaikan apabila nih di antara bapak dan ibu ada yang berselisih dan sampai sekarang tidak mau memaafkan, itu bahaya Bu. Karena itu sama dengan tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang nggak tegur sapa, cuek-cuekan. Itu artinya dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan orang itu nguji kamu, menyakiti kamu. Ya udah, sudah selesai, maka kamu harus ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah. Tapi kita nggak ridho, kesel aja lihat wajahnya gedek gitu kan. Nah, ini harus disampaikan. Harus selesai ya, harus selesai. Takutnya ke bawah mati kita masih menyimpan rasa marah, rasa dendam. Ini harus selesai Bapak Ibu. Nah, inilah bersihnya hati seorang muslim. Nah, orang-orang yang tidak mau ridho, yang tidak ridho adalah tidak mau memaafkan.
selalu menyimpan dendam, tidak mau berbaikan, tidak mau memaafkan, termasuk tidak memaafkan diri sendiri. Kamu tuh gimana gitu. Nah, itu bahaya juga secara psikologi. Jadi kita juga harus gini, Bu. Kalau suatu saat kita dengan segala apapun kita kemudian terguling pada dosa, ya udah pasrah. Setelah bertobat kepada Allah, kita pasrahkan semua kepada Allah. Kita harus menerima bahwa inilah kelemahan kita gitu. Ini kelemahan kita. Tidak juga boleh kemudian kita tidak boleh merasa rendah diri, karena rendah diri juga berarti tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kuncinya adalah kita harus ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terakhir, ketika seorang ridho dengan takdir Allah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka Allah akan memenuhi jiwanya dengan perasaan kaya, rasa aman, qanaah, dan fokus hatinya untuk mencintai kembali serta tawakal kepadanya. Dan yang paling penting, barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Itu yang terakhir. Jadi ya udah, Bu, kalau kita ditakdirkan sudah pernah ngalamin disakitan orang, ya gimana lagi? Jadi bukan salah dia menyakiti kita, tapi Allah sudah menakdirkan dia untuk menyakiti kita. Ya udah, ikhlas aja dengan ketentuan Allah. Gimana, Pak, kalau saya supaya tidak timbul dendam, saya menjaga jarak dengan dirinya? Boleh kalau itu ya, boleh. Menjaga jarak saja. Tapi memaafkan harus sudah selesai, harus sudah. Tapi kalau menjaga jarak itu namanya supaya kita secure, supaya apa istilahnya sekarang? Secure ya, supaya aman, supaya damai, atau menjaga kesehatan mental, boleh itu, Mas. Ya itu boleh, tapi dalam hati harus sudah selesai. Menjaga jarak, gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi intinya ketika kita, supaya kita tidak harus mampir dengan di tempat Al-A'raf ini, ya perbanyak kebaikan intinya ya. Perbanyak istighfar, banyak berbuat kebaikan, jangan meremehkan amal sekecil apapun, dan jangan mengabaikan dosa sekecil apapun. Kemudian yang paling penting adalah ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, udah lebih jam 6 ya. Jam 6. Mohon maaf, demikian Pak Sidik. Mohon maaf apabila kebablasan atau ada kata-kata yang tidak pas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.